Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dong. Dadah. Juga seluruh Pak Badong yang Shalom, selamat malam. Kami atas nama keluarga Bapak Anton Bilang mengucapkan terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini dalam ibadah penghiburan yang keempat. Kemudian para jemaat dari Gereja Raja Kenangan, Jemaat Kenangan, maupun dari denominasi gereja-gereja yang ada di Eksi Kenangan, kemudian para kerukunan-kerukunan yang berada di Itsi dan sekitarnya, mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya dan juga dukungan kepada kami keluarga dalam ibadah penghiburan malam. Terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, shalom, saya Matthew, cucu dari Opa Anton. Mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah datang. Terima kasih atas kedatangan untuk berbagi duka kepada kami dari keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih, selamat malam, shalom. Selamat siang. Puji nama Tuhan karena kasih dan kemurahannya kepada kita. Kita boleh hadir bersama-sama pada saat ini untuk kita bersama mengikuti ibadah pemakaman orang tua kekasih kita. Dengan hormat kami sebut namanya almarhum Bapak Anton Sengak Bulang.
Adapun acara yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua acara keluarga. Dalam hal ini pembacaan riwayat hidup almarhum dan kemudian memasukkan bunga ke dalam peti. Acara yang ketiga penutupan peti jenazah. Acara yang keempat doa pelayanan bersama. Acara yang kelima ibadah pemakaman almarhum Bapak Anton Sengabulang yang akan dipimpin oleh pelayan liturgis Penatua Saint Marcelin Rante STH, pelayan firman Pendeta Mardianus Marten Padang STH. Acara yang keenam ungkapan bela sungkawa. Acara yang ke-7 penyerahan tanda kasih. Acara yang ke-8 ungkapan hati dari keluarga. Acara yang ke-10 doa pemberangkatan jenazah, dan acara yang ke-10 penutup. Baiklah, sidang perkabungan yang kekasih, kita akan masuk di dalam acara keluarga yang akan dimulai oleh doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andarias Biston. Kepada Bapak dengan kasih kami silakan. Sidang perkabungan, marilah kita memohon berkat dari Tuhan sehingga acara keluarga pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Mari berdoa. Pada siang hari ini ya Allah, dalam kerajaan sorga, atas kasih karunia-Mu Engkau nyatakan bagi kami boleh hadir di pelataran duka ini, akan mengalami perpisahan dengan jenazah orang. Otoritas Allah terjadi dalam hidup dan kehidupan ya Tuhan, percayakan bagi setiap kami rangkaian kegiatan keluarga, sehingga acara kegiatan keluarga memasukkan bunga ke dalam peti jenazah serta pembacaan riwayat hidup. Sekiranya atas penyertaan dan pertolongan Tuhan boleh berjalan dengan penuh sukacita nyata bagi kami. Keluarga telah siap dalam menata pelayan saat ini. Amin. Terima kasih. Dan selamat siang. Izinkan kami di sini mewakili keluarga almarhum membacakan riwayat hidup dari Bapak, Opa, kakek kami tercinta. Riwayat hidup yang akan kami bacakan ini adalah ringkasan dari catatan riwayat hidup yang dibuat oleh Bapak kami pada tanggal 7 Agustus 2012. Catatan ini dibuat tahun 2012 dan dibantu penulisannya oleh cucu beliau, yaitu Yohana Rumising atau yang kita kenal Mama Dea. Jadi segala sesuatu yang ada saat ini, yang mungkin foto, baju yang dikenakan, riwayat hidup itu sudah disiapkan sejak lama oleh Bapak kami. Foto sudah disiapkan sejak tahun 2012 bersama dengan foto Oma. Baju juga sudah disiapkan sejak beberapa tahun. Jadi pada saat Opa meninggal, baju itu kami bawa dari INSI ke Balikpapan untuk dikenakan. Jadi kami tunggu di sana, Tante Oma Putri yang membawakan ke sana untuk dikenakan. Karena itu pesan jauh-jauh, bukan bulan, bukan hari, tahun. Kalau saya meninggal, tolong dikenakan pakaian ini. Foto juga. Nah, ini saya akan membacakan
ringkasan riwayat hidup beliau yang ditulis tanggal 7 Agustus 2012. Nama lengkap Anton Sengabulang, lahir di Buntao, Tanah Toraja tanggal 12 Juni 1938. Lahir, nama orang tua, bapak bernama Pong Duru, ibu bernama Induk Siagi. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak pertama bernama Nemandi, almarhum Nemandi. Anak kedua sudah meninggal juga pada saat masih kecil, jadi mungkin opa kelupaan menyebutkan namanya. Yang ketiga adalah almarhum, kalau di kampung disebut Nesenga, tapi kalau nama lengkap adalah Anton Sengabulang. Kemudian menikah dengan almarhum Ibu Kalamente pada tanggal 24 Juni 1978. Dari pernikahan tersebut lahir 2 anak kandung, yaitu Ita Saronika Bulang yang menikah dengan Peter Pangedongan. Kemudian anak kedua Teti Bulang menikah dengan Heri Tonapa. Dan almarhum mempunyai 2 cucu kandung, yaitu Sean Matthew Tonapa dan Sean Kenzi Tonapa. Kemudian almarhum mempunyai 1 anak angkat, yaitu Selvi atau yang kita kenal nama Vira, menikah dengan Eben Rante, mempunyai 3 anak, Devira Kristi Rante, Phoebe Gusti Rante, dan Visel Julian Rante. Riwayat pendidikan tahun 1948 sampai 1956 bersekolah di Sekolah Rakyat 1 dan Sekolah Rakyat 2. Kemudian tahun 1956 sampai 59 bersekolah di SMP Negeri Rantepal. 1959 sampai 1961 bersekolah di SMA Kristen Rantepal, dan kemudian pernah mengikuti pendidikan kemiliteran selama 3 bulan di Halim Perdana Kusuma pada tahun 1966. Riwayat pekerjaan pada tanggal 11 Juni 1964 diterima di Skuadron Angkatan Udara Auri Tanjung Priok, Departemen Angkatan Udara Republik Indonesia, dengan jabatan Juru Teknik Listrik di KM Auri 3. Dan selama bertugas di KM Auri 3, tugas-tugas yang pernah dilaksanakan adalah 1964 melayani pembebasan di Irian Barat, kemudian 1965 melayani logistik perang Auri dalam perang Indonesia-Malaysia, 1975 sampai 1978 melayani pendaratan pasukan di kapal pendarat Auri dalam perang Timur Timur. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah melihat foto di dalam yang ada cambangnya, itu waktu berada di Timur Timur. Itu beliau foto yang sangat beliau banggakan karena pernah berpartisipasi atau pernah menjadi pejuang di Auri, bergabung di Auri. Kemudian setelah tidak bertugas di Auri tahun 1979 sampai 2003 bekerja di PT Baruna Raya atau Kapal Baruna yang bertugas untuk mengantar jemput karyawan di rig pengeboran. Jadi rutenya biasanya dari Balikpapan ke rig atau dari Tanjung Barat ke rig. 2003 pensiun, setelah itu kembali PJ sampai sekarang. Selama penugasan di
Auri, di Skuadron Angkatan Udara Auri, ada penghargaan yang didapat oleh beliau, yaitu tahun 1964 mendapat penghargaan Satya Lancana Satya Dharma yang ditandatangani langsung oleh Panglima Operasi Jenderal TNI AH Nasution. Kemudian 1965 penghargaan Satya Lancana Wiradharma juga ditandatangani oleh Panglima Operasi Jenderal TNI AH Nasution. Kemudian tahun 1979 mendapat penghargaan dari Auri Surabaya atas pengabdian beliau. Itu beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Bapak kami selama pengabdiannya di Skuadron Angkatan Udara Auri. Kemudian dalam sepanjang sekitar 15 tahun Bapak mengalami pergumulan penyakit. 2010 pertama kali didiagnosa penyakit jantung katup bocor dan terus menjalani pengobatan rutin sampai saat ini. Jadi mungkin yang sering dimintai rujukan adalah Puskesmas Maridan. Itu selalu setiap bulan. Kemudian dan 13 Februari 2015 bulan lalu itu didiagnosa gagal ginjal, dan 14 Februari 2025 pas 5 tahunnya mama itu menjalani cuci darah pertama kali di Rumah Sakit Pertamina, dan sampai tanggal 11 Maret 2025 sudah menjalani 8 kali cuci darah. Itu tanggal 11 adalah cuci darah terakhir kemarin, yang ya, sebenarnya sudah akan rutin 2 kali seminggu. Kemudian dalam seminggu 9 hari sebelum kepergian itu adalah mungkin saat-saat terberat buat Bapak, karena tanggal 11 4 sampai 11 itu 1 minggu Bapak berada di rumah sakit, 2 malam berada di ICU karena saat itu kondisi kesadarannya benar-benar turun. Kemudian 5 malam dirawat inap, dirawat ruang rawat inap biasa. Kemudian pulang ke rumah Balikpapan, 2 malam di rumah tanggal 11 sampai 13 pagi, kemudian 13 Maret jam 2 siang dinyatakan meninggal oleh tim medis emergensi Rumah Sakit Tanujoso. Karena saat itu kami mencoba memanggil tim medis emergensi untuk memberi bantuan kepada Bapak, tetapi ternyata menurut tim medis terlalu lama kami memanggil mereka. Ya, ternyata pada saat dilakukan pengecekan pertama dinyatakan meninggal oleh tim medis emergensi Rumah Sakit Tanujoso. Oleh sebab itu kami meminta bantuan kepada mereka untuk membawa ke Rumah Sakit Umum Tanujoso untuk dipersiapkan, dimandikan formalin dan sebagainya. Setelah itu dipersiapkan untuk dibawa ke ITSI, karena sebenarnya pesannya Bapak kami tercinta adalah kalau saya meninggal di Balikpapan, semayamkan saya di rumah anak saya di Balikpapan, entah di rumah Teti atau di rumah saya. Tapi keluarga besar meminta kami untuk tolong bawa Bapak ke ITSI karena semua keluarga besar ada di ITSI. Oleh karena itu, ya dengan pertimbangan itu kami membawa Bapak ke ITSI. Tanggal 13 Maret setengah 6 sore kami bawa
kami membawa Bapak jenazah ke ITSI menggunakan ambulans Desa Telemau. Jadi demikian riwayat hidup Bapak, kakek, opa kami tercinta, saudara kami tercinta yang kami rangkum dari 5 lembar catatan riwayat hidup yang dituliskan oleh cucu beliau, Mama Dea. Dan kami atas nama keluarga memohon maaf kepada semuanya, semua yang pernah yang mengenal, berinteraksi dengan, kalau di sini sebut Opa Bulang, dengan Opa Bulang selama masa hidup. Kami mohon maaf jika dalam interaksi tersebut ada perlakuan atau perkataan dari Bapak. Kami mengucapkan terima kasih banyak kemudian kepada Puskesmas Maridan yang selama ini membantu dalam perawatan beliau. Kemudian Rumah Sakit Pertamina, Bapak biasanya kalau berobat dokternya ada di Rumah Sakit Pertamina. Jadi perawatan jalan atau rawat inap semua di Rumah Sakit Pertamina. Kemudian kami juga berterima kasih kepada pihak Desa Telemau yang minggu lalu memfasilitasi kami untuk menggunakan ambulans membawa jenazah Bapak kami dari Balikpapan ke ITSI. Demikian riwayat hidup Bapak, kakek, opa, saudara tercinta yang telah kami rangkum melalui agenda atau catatan riwayat hidup beliau. Terima kasih dan shalom, selamat siang. Dan beberapa keluarga akan memasukkan bunga ke dalam peti. Yang pertama, Bapak Peter Pangedongan. Nice.
mama seni Papua lempar lakon bakal di kaleku nolong susi waisan tangkak tukalan ke bengi langkah tuanku Papua tontongku saing mama seni ngoi sang tumbang agak merampoi buang tae milambana buang tontong si solana si elekola komi opua di panggilan katuanki buang mama se diuka ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh pemimpin liturgis Penatua Saint Marcelin Rante STH dan pelayan firman Pendeta Mardianus Martin Padang STH. Dengan penuh kasih kami persilakan. Kita tinggalkan segala kesibukan kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan sumber segala penghiburan bahkan kekuatan. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak peristiwa yang telah terjadi. Musim berganti, kelahiran dan kematian. Tentu memedihkan hati bagi rumpun keluarga, bahkan bagi kita semua. Mengubah kepedihan menjadi kekuatan yang akan menolong keluarga menghadapi hari-hari hidup yang masih tersisa.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Ini yang ke-13 sampai 19. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Sebelum kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, terlebih menjadi sebuah penghiburan bagi kita lewat firman Tuhan hari ini, mari kita minta pertolongan dalam doa kita berdoa. Di pelataran duka pada siang hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga dan juga jemaat, bahkan juga kami sebagai keluarga Allah, boleh hadir di tempat ini. Semua bukan karena kebetulan, tapi Allah Roh Kudus yang menggetarkan hati kami, sehingga kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami untuk boleh berjumpa dengan keluarga yang berduka, dan kami boleh menopang satu dengan yang lain untuk senantiasa dihiburkan akan realita yang kami alami. Dan melalui perjumpaan kami hari ini Tuhan, kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebagaimana kami adalah murid-murid Kristus yang senantiasa merindukan akan firman-Mu ini. Firman Tuhan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Amin. Firman Tuhan.
Mungkin dan kimi butana. Bagaimana ketika ia meninggal? Lah dia alai duka kalamai atau bagaimana? Susi totemo apa bulan? Almarhum apa bulan? Bagaimana statusnya? Status keanggotaannya? Ya kiran siat. Dia tidak dikeluarkan. Dia tetap anggota Gereja Toraja Jemaat Kenangan. Tetapi dalam siget dia diubah statusnya dari hidup menjadi meninggal, mati. Tetapi yang menarik, anggota yang sudah diubah statusnya menjadi mati atau meninggal tidak kemudian dikeluarkan dari keanggotaan. Seperti yang saya katakan tadi, pembedu kamu kapatina berefleksi itu Gereja Toraja. Mengenai sila-sila tongkonan, dia tidak dikeluarkan. Tapi saya belum jauh ke sana. Ini ada itu tiramban dukan. Hanya status yang berubah dalam siget. Dan juga hak dan kewajibannya berubah. Jadi hati almarhum, dia tetap Gereja Toraja Jemaat Kenangan, lampa siget, tetapi hak dan kewajibannya juga berubah. Saya mau talama aku kumpulan PKB solah. Saya mau niben. Aduh kamu niben kumpulan keluarga. Karena mari kita masuk dalam saat ini. Dalam merenungi kehidupan kita, mari kita mengingat-ingat kembali bagaimana pengakuan iman kita kepada Kristus sang sumber hidup kita dalam kita menjalani hidup ini. Kiranya kita terus mengakui bahwa Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sehingga kematian dan kehidupan terus kita maknai bahwa kita dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Kepadamu lah ya Tuhan, kami kembali mensyukuri atas kekuatan, semangat, pengharapan, bahkan juga kami mensyukuri atas segala kebaikan-Mu di tengah duka yang kami alami. Hati setiap kami lewat setiap puji-pujian yang persembahan sebagai wujud kebersamaan kami, bahwasanya Tuhan memberkati kami untuk senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang.
dan biar setiap kami yang boleh hadir saat ini. Bahkan firman yang dikurangkan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan memohon sekiranya Roh Kudus terus bersama dengan kami, sehingga kami tidak larut dalam duka cita seperti orang yang tidak berpengharapan dalam kerajaan surga. Lewat peristiwa ini juga kami boleh dihimpunkan dan kami boleh merenungi kehidupan kami. Sekiranya hidup dan kehidupan kami terus kami pergunakan dengan penuh kebijaksanaan, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan sebuah realita kematian, maka kami pun akan bersuka cita karena hidup dan kehidupan kami dalam menjadi berkat bagi setiap orang sekeliling kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan bersama-sama memakamkan orang tua kekasih kami. Kiranya kami boleh teguh bersama dengan anak-anak Ita, Teti, dan juga Mama Afira, bahkan rumpun keluarga besar, terus mengamini dalam hidup dan kehidupan mereka bahwa duka yang mereka alami saat ini mereka tidak sendiri dalam mengalaminya. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak di tempat ini, Teti, Ita, Teti, dan juga Mama Afira, dalam melangsungkan kehidupan. Sekiranya Engkau yang senantiasa memberkati dalam sepanjang kehidupan mereka, walaupun mereka telah kehilangan figur ayah dan juga ibu, tetapi kami berpengharapan hanya kepada Tuhan, bahwa Engkau yang akan menjadi gembala yang baik, yang akan menuntun kehidupan dari saudara kami ini. Maka saya ada dalam tangan kasih-Mu. Karena itu Tuhan, dengarkanlah doa kami, karena kami datang membawanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, berikanlah kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin langlah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan
marilah kita pergi melanjutkan kehidupan ini dan teruslah menghidupi pengakuan kita kepada Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk.